Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nisa Anida Nurosida. Kali ini saya ingin bincang-bincang mengenai pelajar peduli lingkungan. Kali ini saya kedatangan tamu dari Ketua PDIPM Tulungagung, namanya Mas Rizal Arifiansyah. Halo. Kesibukan Mas Rizal sekarang apa tuh? Lagi kuliah, lagi magang di perusahaan konstruksi Di mana? di Surabaya. Kalau boleh tahu IPM itu apa sih? Barangkali teman-teman di rumah itu belum mengenal IPM. Nah, IPM itu organisasi pelajar muslim yang terampil dan berakhlak mulia sebagai pelopor dan pengusung amal dakwah Muhammadiyah. Jadi lengkapnya Muhammadiyah. IPM itu kesibukannya sekarang itu apa? Sekarang IPM lagi disibukkan dengan Vertasi, forum ta'aruf siswa. Jadi Vertasi itu lingkupnya di sekolah Muhammadiyah. Jadi awal perkaderan untuk mengenal IPM itu ya di Vertasi itu. Terkait kondisi sekarang kan orang-orang itu banyak yang menghabiskan waktu di rumah. Nah, katanya IPM itu punya gerakan namanya Gerakan Peduli Lingkungan. Itu maksudnya gimana? Gerakan Peduli Lingkungan dengan IPM itu sebenarnya adalah sebuah gerakan yang mencoba mengajak sekaligus mengkampanyekan kesadaran akan kebersihan dan penghijauan lingkungan. Kayak gitu. Terlebih akhir-akhir ini banyak orang yang beraktivitas di rumah karena adanya pandemi ini. Jadi ini satu bentuk aksi peduli lingkungan ya. Sejatinya itu tidak melulu tentang tanaman. Artinya gerakan peduli lingkungan itu lebih dari membahas tentang tanaman. Namun selain tanaman juga kita membahas mengenai pengelolaan sampah, budaya pengelolaan sampah seperti itu. Kalau masyarakat Tulungagung umumnya kita tahu masing-masing rumah. Kalau di desa tempat saya di Desa Junjung Sumber Gempol itu masing-masing rumah itu punya itu kayak bak itu galian tanah yang gunanya itu sebagai tempat pembuangan akhir dari limbah rumah tangga. Namun ada hal yang menarik di sini. Pembuangan sampah ini di TPA itu sampahnya dibuang secara campur gitu. Padahal sampah itu tipikalnya macam-macam dan karakternya macam-macam. Gitu. Hal ini kelihatannya remeh, cuma tidak bisa diremehkan. Itu sih. Mungkin itu untuk gerakan lingkungan kayak gitu gambarannya. Semangat apa sih yang melandasi terbentuknya Gerakan Peduli Lingkungan? Semangat. Berangkat dari penglihatan ya, kayak survei kayak itu, kemudian beberapa kajian ilmiah oleh teman-teman pelajar, juga baca-baca dari artikel-artikel gitu, jurnal, tulisan akademik, kemudian tentang kondisi lingkungan hidup saat ini, itu menyatakan bahwa populasi ruang terbuka hijau ya, itu kian hari kian memprihatinkan karena kayak semua itu lahan kosong habis itu dibangun. Padahal tidak semua lahan kosong itu sepatutnya untuk dibangun bangunan. Juga banyak sawah yang kalau konkretnya sekarang banyak sawah dijadikan lahan perumahan gitu. Dijadikan lokasi pabrik. Kalau di Tulungagung sih menurut saya ya, Tulungagung itu kota semakin lama itu semakin panas. Tulungagung. Karena saya kuliah di Malang kan dingin. Nggak tahu karena ini perbedaan suhu apa gimana. Selama hidup di Tulungagung itu semakin lama semakin panas gitu. Dan kita sering
tahu, kita sering lihat juga lahan pertanian, lahan di sawah itu kalau bapak kan juga ngerjakan sawah ya. Bapakku kan ngerjakan sawah. Nah di sawah itu juga tidak sedikit itu sampah-sampah plastik gitu. Padahal sampah plastiknya bukan sampah plastik bekas beli jajan itu bukan. Justru malah sampah plastik yang bungkus pestisida loh. Itu ya dibuang gitu aja, botol-botol lah. Itu padahal itu unsur atau kandungan yang menempel di plastik itu juga berbahaya padahal itu. Nah, ternyata ini di sawah pun ditemukan seperti itu. Gitu sih. Bahkan kalau kita perhatikan lebih lebar lagi, persoalan sampah ini tidak jarang menjadi sumbatan di saluran irigasi pertanian. Gitu. Nah, yang saya temui memang di sawah ya, irigasi pertanian itu bukan tersumbat sih, cuma aliran airnya itu tidak lancar. Kalau sampah-sampah sawah, sampah daun itu tidak masalah sih ya. Nah ini sampahnya adalah sampah popok, sampah plastik, kemudian sampah-sampah yang punya unsur plastik sulit terurai gitu. Nah itu nyangkut gitu loh, nyangkut di jembatan, nyangkut di daun di pinggir-pinggir gitu. Itu sih kalau semangatnya. Sebenarnya kalau kita katakan Tulungagung ya, Tulungagung ini kalau bahas lingkungan hidup, Tulungagung ini bukan termasuk kota yang heboh akan persoalan sampah. Namun kan tidak selamanya kalau kita membahas sampah itu hanya khusus tempat-tempat yang punya concern besar di sampah. Gitu. Concern bahkan kota kecil pun juga perlu mengelola sampah. Sampah pun juga kalau Tulungagung itu sudah mulai sadar akan pengelolaan sampah dan masyarakatnya itu mulai paham mengenai sampah, itu juga insya Allah nanti kalau Tulungagung itu menjadi kota yang besar, itu akan unggul secara sendirinya sebagai kota dengan pengelolaan sampah yang baik. Itu sih kalau menurut aku. Seberapa penting sih gerakan peduli lingkungan itu? Pentingnya, tingkat kepentingannya ya. Jadi gini, kalau kita berpikir visioner ya, pemahaman tentang sampah ini bukan hal yang kecil lalu bukan hal yang remeh. Tadi ada sedikit yang saya lupa sampaikan, bahwasanya kalau kita memimpikan Tulungagung menjadi kota yang besar ya, bayangkan kalau Tulungagung nanti suatu saat jadi kota besar dengan segala teknologi dan kemajuan budayanya. Itu kan sebenarnya tidak ada apa-apanya kalau Tulungagung maju, industrinya maju, pertanian maju, tapi tidak punya pengelolaan sampah. Hasilnya seperti apa ya Kak? Jakarta itu banyak gedung-gedung, banyak industri, cuma sampahnya numpuk waktu musim banjir gitu. Terus kalau ada punya lingkungan kumuh juga, nah itu kan justru malah bukan menjadi ikon yang baik kalau Tulungagung nanti gambarannya jadi suatu kota yang maju gitu. Kemudian kembali lagi seberapa penting. Nah, untuk menunjang kemajuan Tulungagung ini, menunjang kemajuan kota ini justru sangat penting sekali. Itu bahkan kalau di ilmu disiplin ilmu tertentu di kuliah akademisi gitu, itu menjadi ilmu yang penting untuk eksistensi makhluk hidup. Ngerti ya, eksistensi makhluk hidup. Artinya keberlangsungan makhluk hidup dulu. Kita manusia tidak mungkin kan hidup, mungkin manusia memang hidup berdampingan dengan sampah. Cuma kita kan tidak mungkin
hidup enak, nyaman, kelonan sama sampah atau bersinggungan dengan sampah yang kadang juga menimbulkan aroma yang tidak sedap. Gitu sih, mirip-mirip gitu. Terlebih juga karena ada sampah yang itu sulit hancur tadi, yang sulit terurai, ada plastik kayak itu coba kalau kita bayangkan nanti plastik itu usia rusaknya 50 tahun. Itu kalau satu plastik 50 tahun. Kemudian kalau sekian plastik tidak rusak-rusak selama 50 tahun, kalau tidak dikelola, maka ya tenggelam, kita hidup akan tenggelam sama sampah itu sendiri. Jadi penting sekali kalau kita berbicara mengenai pengelolaan sampah. Nggak ngurus itu nanti kota besar atau kota kecil. Nah, yang poin yang kedua tentang pentingnya peduli lingkungan hidup itu selain sampah ya, yang tadi bicara soal sampah. Ini juga bagusnya kita menjawab soal penghijauan, tanam menanam. Tanam menanam karena menurut saya tidak selamanya lahan yang awalnya hijau kemudian dijadikan menjadi perumahan, perkantoran, kawasan industri dan sebagainya itu akan berdampak baik loh untuk jangka panjang. Justru beberapa penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang kontradiktif bahwasanya pembangunan ini justru malah berdampak negatif, nanti sangat meracuni kita sebagai manusia, lingkungan hidup kan ya, makhluk hidup gitu sih. Apa sih yang perlu dilakukan untuk pelajar atau kayak kita itu tentang gerakan peduli lingkungan? Oke. Sebenarnya apa yang perlu dilakukan pelajar seperti berangkat dari tadi alasan-alasan tadi itu sampah, pengelolaan sampah, kesadaran sampah, kemudian paham mengenai tanam menanam tadi itu pertama yang perlu kita lakukan adalah ya itu melakukan sesuatu berangkat dari yang terdekat dulu. Dari terdekat dengan lingkungan kita. Kalau kita itu kesehariannya itu di sawah, kesehariannya itu di kebun, di dapur, berarti ya lakukan hal yang kiranya bagaimana sawah itu tidak tercemar atau lingkungan tanah bebas dari sampah, sampah plastik gitu. Terus juga nanti kalau kita berangkat atau mengawali langkah itu dari kita sendiri, nanti akan menjadi hal yang tersorot dari masyarakat kita, teman-teman kita, keluarga kita. Itu mungkin bisa langsung to the point aja. Hal yang pertama yang bisa dilakukan adalah yang pertama tadi, yang tanam menanam lagi, poin tanam menanam. Mungkin kita bisa mencoba menanam tanaman yang bermanfaat untuk dapur, misalnya untuk masak-masak, misal lombok, misal menanam tomat, tanam terong, tanam sayur-sayuran, kangkung, sawi, brambah dan sebagainya. Itu kayaknya akan lebih bermanfaat. Sama itu terlebih efeknya nanti akan dirasakan sama keluarganya. Gitu. Yang kedua, poin yang perlu diperhatikan juga yang sebelumnya tadi juga sudah saya sampaikan adalah terkait pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah ini perlu kita ketahui ini. Review aja singkat, barangkali nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Terkait sampah ini mungkin kita bisa mencoba membuat suatu bak sampah buat bak sampah di rumah masing-masing atau di sesuai
tempat kerja kita itu bak sampahnya sesuai dengan jumlah klasifikasinya, artinya jenis-jenis sampahnya gitu. Nah, apa saja jenis-jenis sampah itu? Nah, berarti kita masuk ke pembahasan sampah nih, mempelajari sampah. Nah, nanti mungkin next time ya kita bahas mengenai sampah sama khusus tanam menanam. Gitu. Mengenai balik lagi ya mengenai sampah. Klasifikasi sampah ini kalau menurut artikel beberapa bacaan saya yang pernah saya baca ya, buku-buku, tulisan-tulisan itu cuma dibagi atas 3 ya. Yang pertama organik, sampah organik, sama anorganik, sampah basah, sampah kering ya kan. Sama satu lagi yang sering banyak orang lupa itu sampah B3. Sudah kamu tahu B3? B3 itu singkatannya sampah B3, sampah bahan beracun dan berbahaya. Nah, kalau kita mempelajari lebih lanjut tentang sampah, itu ada pelajaran tentang kimianya sebenarnya, pengelolaan limbah itu nanti ada bahas kimia. Nah, ini juga diketahui tentang sampah B3, bahan beracun dan berbahaya itu contoh ya kayak tadi pestisida itu berbahaya sih, berbahaya untuk tubuh kita, cuma manfaatnya untuk tanaman kan ya seperti itu. Cuma ketika bekas pestisida ini tadi kita uraikan secara liar, itu justru bukan berdampak baik, justru malah sebaliknya. Dan kita kan tidak tahu ketika sampah pestisida nanti berimbas kepada siapa ya, kalau tanaman, kalau tumbuhan, kalau hewan gimana gitu. Terus juga tidak semua tanaman itu cocok sama karakternya pestisida. Satu pestisida, kadang ada pestisida yang khusus untuk tanaman A, tapi tidak cocok untuk tanaman B. Nah, itu contoh-contoh sampah B3. Itu kalau menurut buku, kalau menurut teori-teori. Cuma kalau saya pengelolaan sampah itu untuk mungkin bisa diaplikasikan sama teman-teman semua ya. Kalau saya itu lebih pas itu menggunakan 6 klasifikasi sampah. Yang pertama itu tadi sampah organik, kayak sampah makanan, sampah buah dan sebagainya, dan daun. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah plastik. Jadi sampah plastik itu disendirikan aja, kayak kantong plastik, botol plastik itu sendirikan aja. Sampah plastik disendirikan. Kemudian sampah kertas ini sendirikan aja, karena kertas itu sebenarnya kalau kita kulik lebih dalam, kertas itu kalau kita biarkan keleleran, bahkan kita bakar pun itu bisa menjadi racun kalau kita bakar. Cuma kertas ini dengan kemudahan materialnya itu akan tidak menjadi berbahaya ketika kita mempunyai pengolahan sendiri. Kalau plastik jelas berbahaya. Kalau plastik itu kita diamkan berbahaya, kita bakar lebih berbahaya lagi. Limbah material residunya itu berbahaya, asap dari pembakaran plastik itu berbahaya juga, punya kandungan-kandungan tertentu. Nah, kalau kertas ini justru berbeda karakternya. Kertas ini bisa kita olah lagi menjadi kertas lagi, jadi kertas jadi kertas, terus diolah lagi jadi kertas lagi, sampai sekian kali pengolahan baru hancur dan materialnya sudah tidak punya ikatan antar partikelnya. Nah, itu sudah rusak. Nah, tapi pengelolaan kertas yang berulang ini loh, sebenarnya tidak akan ada habisnya, karena kertas berulang ya. Karena ini ada kertas nih, kertas fabrikasi, kemudian jadi sampah, kita olah jadi kertas. Pengelolaan kertas ini nanti kita dapat lagi kertas lain,
kita olah. Artinya sudah tercampur lagi kertas material kertas lama dengan material kertas baru sudah tercampur. Akhirnya ya material-materialnya bercampur jadi satu, jadinya ya akan awet aja. Bahwa material kertas itu pengelolanya lama banget kalau kita mengelola betul. Tapi kalau tidak kita kelola, sebenarnya cepat hancur. Cuma hancurnya itu tadi materialnya akan sia-sia. Kan gitu kan. IPM kan jargonnya kan pelajar Islam kan. Karena kalau Islam kan jangan sampai ada hal yang mubazir. Gitu aja kan gambarannya. Oke, balik lagi. Tak sampah tadi ya. Tak sampah ada apa tadi? Organik. Ada apa? Ada sampah plastik. Nah, bak sampah organik, bak sampah plastik, kemudian ada bak sampah kertas. Nah, kemudian ada sampah kaca. Sampah kaca ini beling. Sampah beling ini kalau sebenarnya bisa kita olah lagi. Kita jual justru dapat uang gitu. Kalau kita kumpulkan jadi bank sampah itu punya apa? Klasifikasi material kaca. Kaca ini termasuk material yang bisa diolah lagi sebenarnya. Jadi tidak sekali pakai. Beda kayak sebenarnya plastik pun juga berulang-ulang kali pakai, cuma masyarakatnya aja yang orang-orang aja yang salah tafsir ya mungkin. Gitu. Mungkin ada sampah kaca, kemudian sampah kaleng gebreng. Sampah kaleng itu bisa diolah lagi kan, itu akan mencair sebenarnya. Akan jadi sebuah cairan, material cair, kemudian bisa kita cetak dan kita bisa buat samping baru, wadah baru, kaleng baru dengan sesuai fungsionalnya masing-masing ya. Gitu. Sifat kaleng itu gitu, kayak besi kan keras, benda keras. Cuma kalau dipanaskan dengan suhu tertentu kan menjadi cair. Nah, sama kayak kaleng. Nah, kaleng itu kalau dikumpulkan banyak, kemudian kalengnya kita lebur kembali, kita cetak kembali, akan lebih bermanfaat. Gitu. Nah, yang terakhir tadi sudah berapa tadi? Organik, plastik, kertas, tiga, kaleng, kaca. Nah, yang terakhir tadi yang bahan beracun berbahaya. Nah, ini perlu disendirikan, tidak boleh dijadikan satu sama sampah-sampah yang lain, karena ketika sampah B3 ini tadi sampah-sampah yang lain ini tadi kecampuran dengan sampah B3, semuanya akan terkontaminasi. Kita tidak tahu beracunnya itu seberapa parah itu di sampah B3. Ya kalau tidak parah, kalau parah banget, ini kan perlu diteliti lagi lebih dalam ya tentang kandungan racunnya, itu kandungan yang dipakai di B3 itu. Nah, itu perlu disendirikan, dan pengelolaannya itu ada treatment sendiri, tidak seperti sampah kaca, sampah kaleng, sampah kertas, apalagi sampah organik. Kalau beda lagi, sampah B3 ini pengelolaannya tersendiri, ada ilmunya sendiri. Itu tadi 2 poin yang bisa dilakukan sama teman-teman. Yang mungkin kita ulangi lagi terkait tentang apa tadi, tanam menanam dan mengelola sampah. Tanam menanam bisa menanam tanaman yang nanti dijadikan olahan dapur mungkin. Kedua, poin kedua mengelola sampah. Ini yang juga perlu. Nah, ini yang poin yang ketiga, yang terakhir adalah membudayakan itu semua. Kan banyak orang pintar, banyak orang belajar mengenai sampah, mengenai tanaman, cuma tidak dipraktekkan, itu cuma zong, ngomong kosong kan gitu. Nah, itu sih poin yang terakhir, yang ketiga justru lebih pamungkas lagi adalah soal budaya tertib dan peduli lingkungan, melaksanakan habitnya. Habit itu kebiasaan mengenai pengelolaan sampah, kebiasaan tanam menanam, pengelolaan lingkungan hijaunya, ruang
ruang terbuka hijaunya menjadi suatu kebiasaan sehari-hari gitu. Nah kalau saya sih terkait plastik ya, ini mungkin satu yang saya pesan kepada teman-teman semuanya, coba dikurangi pemakaian kantong plastik sekali pakai. Mungkin bisa pakai tas kain, mungkin kalau belanja-belanja diadai situ. Kardus juga bisa. Kardus kan materialnya kertas kan, itu juga bisa. Itu juga yang dibeli apa sih? Biasanya orang-orang itu beli apa? Biasanya kok belanja itu kan macam-macam tuh. Dari kebutuhan mandi atau cuci gitu. Nah, mandi katakanlah sabun cuci ya, sabun cuci terus sabunan itu sebenarnya enggak boleh dicampur sama kayak sayuran gitu kan. Kayak odol, sabun mandi, terus sabun WC, sikat WC itu sebenarnya kan enggak boleh dicampur sama bahan lain gitu. Maka solusinya ya wadah tersendiri tadi, datang beli wadah sendiri, itu sih beda-beda. Terima kasih kepada Mas Rizal telah menyampaikan materi tentang gerakan peduli lingkungan ini. Saya materi dong ya, sedikit transfer ilmu, sharing. Oke, berarti teman-teman yang ada di rumah setelah mendengar bincang-bincang kali ini bisa mempraktekkan tentang untuk mendukung gerakan peduli lingkungan ini. Nah, yang pertama itu menanam palawija seperti tomat, terong, lombok dan sebagainya. Yang kedua itu memilah sampah organik, anorganik, B3 atau sesuai karakternya, ya, sesuai karakternya atau jenis gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nuhun wal kolam wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Dan selalu gunakan hashtag pelajar peduli lingkungan di dalam aktivitas ekologi.